Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Al-Jannah Islamic Nature and Science School. Nah, gimana kabar semuanya? Semoga kalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di masa-masa seperti ini kita harus menjaga kesehatan karena seluruh dunia sedang dilanda oleh virus yang cukup mematikan. Jadi kita harus menjaga kebersihan dan jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan yang udah diajuin sama pemerintah. Kayak misalnya cuci tangan, terus pakai hand sanitizer, terus juga boleh tuh. Terus kalau misalnya keluar rumah gitu, pakai masker sama ditambah tuh pakai face shield biar lebih aman. Nah, jadi kita hari ini mau ngebahas apa, Ri? tak dulu dong, kita kan belum perkenalan nih. Kan mungkin yang di rumah nonton udah ada yang tahu kita, di sekolah udah ada yang tahu kita, tapi kan yang di luar kota belum ada yang tahu kita siapa. Dan di negara Amerika yang mau nonton kita kan, wah podcastnya seru nih, nonton belum kenal kita siapa. Dari Itali terutama itu juga belum tahu kita siapa. Jadi kita perkenalan dulu lah. Perkenalkan, nama saya Ari dan saya ditemani oleh teman saya yang which is sudah ada di sebelah saya. Halo guys, Ray di sini. Waduh, itu kayak opening YouTuber tuh. Siapa tuh? YouTuber gadget lah pokoknya, yang ituin handphone lah. Ada deh. Oke, sebelum kita ke pembahasan topik pada hari ini, kita review dulu, kita flashback dulu. Flashback. Podcast yang udah pernah dibahas. Nah, yang pertama itu ada apa? Yang pertama itu ada tentang literasi. Yang selanjutnya ada apa, Ri? Yang selanjutnya itu ada mental health. Mental health itu kesehatan mental pada saat home learning atau daring di masa seperti saat ini. Nah, kita sekarang kembali ke masa kini. Kita bahas topik yang mau kita bahas. Topik pada podcast hari ini adalah fenomena so Inggris. Asik tuh. Asik tuh. Asik banget. Tapi kalau menurut saya ya, tentang fenomena so Inggris tuh ya biasa aja gitu, karena memang which is ya saya masih pakai juga karena ya terus saya enjoy aja gitu, pakai ya seru gitu kan. Boleh. Nah, jadi kita ada kedatangan tamu nih guys. Siapa, Ri? Nah, kita kedatangan tamu nih. Kita berdua doang. Kalau misalnya sebenarnya kalau kita harus mengundang tamu yang bisa membantu kita untuk meluruskan semua pembahasan kita tadi ya, karena takutnya ini kan teman saya kan kayak ya paling nggak suka gitu kan bahasa yang which is gitu-gitu. Bener daripada saya ribut, berantem, berdebat di tengah podcast bubar nggak jadi gitu kan. Nah, aja dah. Kita panggil aja deh tamu kita ya untuk membantu kita meluruskan pembahasan podcast kali ini. Oke, mari kita sambut Miss Ella. Let's go. Halo Miss. Halo Miss. Assalamualaikum Miss. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Miss kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, jadi Miss boleh mau ngenalin Miss yang gimana, Ri? Nah, Miss Ella ini adalah salah satu guru bahasa Inggris di SMP Al-Jannah. Dan agar kita lebih mengenal lagi, Miss bisalah perkenalkan diri Miss ke penonton Miss. Ini Miss. Boleh Miss? Oke, singkat aja ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Lala Gusta Putri Ruswati, tapi karena kepanjangan bisa dipanggil Miss Ella aja. Miss Ella, biar deket guys. Nah, Miss, dulu kuliah di mana Miss? Waktu itu saya S1 di UI Depok. Wow. UI S1 lagi ya. Aduh, jurusan apa Miss? Jurusannya sastra Inggris. Wah, jadi bahasa Inggris aja. Kenapa makanya guru bahasa ya? Inggris? Iya. Jadi ini guru bahasa Inggris juga. Kali aja gitu kan, biasanya sastra Inggris jadi apa? Jadi ini gitu. Beda gitu kan. Nah, iya benar Pak. Nah, kita akan membahas ada 2 segmen kan hari ini kan? 2 segmen. Kita akan bahas tentang so Inggris tadi ya, karena itu sebenarnya topiknya sudah lama ya, tapi kayak masih seru gitu untuk dibahas karena masih meluas, masih merajalela di kalangan anak-anak muda. Plus 62 tuh, sering banget tuh netizen. Nah, jadi yang pertama ini segmen pertama kita mau tanya Mbah Google.
Google nggak tuh. Nah, judulnya segmen kita ini tuh info. Aja. Nah, asik. Jadi kita udah Kita buka cari Google tahu. nih. Dengan Kita keywordnya bahasa anak Jaksel. nah, bahasa anak Jaksel. Ini ada dari Liputan 6. Nah, di paragraf pertama, ini sebenarnya udah 2 tahun sih, dari 15 September 2018 tuh. 15 September 2018. Ya. 15 September. Nanti ya. September. Berarti ulang lagi ya. Nah, ini udah cukup lama nih, dari 2018 di Liputan 6. 2 tahun lalu. Bahasan Jadi ini ya. di bacaan paragraf pertama nih, paragraf pertama doang. Akhir-akhir ini tren gaya bahasa anak Jaksel rupanya tengah menjakiti media sosial. Di Twitter tercatat sejak awal November sudah ada ribuan tweet, Ribuan tweet tuh. ribuan lah tuh tentang Inggris doang loh. Sok Inggris sih ribuan gitu. Saking besar ya gitu. Yang membahas fenomena bahasa campur-campur atau gado-gado ala anak Jaksel dengan tagar hashtag anak Jaksel. Gado-gado Bahasa tuh. gado-gado. Bikin lapar nggak? Iya sih. Makan dulu. Wah, Makan, gado-gado. Bang. Nah, di anak Jaksel ini sebenarnya bahasanya banyak yang digunakan ya. Tapi kita ambil top 3 aja nih, Miss. Kata-katanya cuma 3 doang nih. Iya. 3 doang Yang nih. pertama itu adalah yang which paling sering ya, is. which is. Nah, Oke. maksud dari which is itu apa dan kapan kita harus meletakkan kata itu dalam satu kalimat, Miss? Oke. Nah, yang pertama nih which is ya, langsung Iya. tulisan aja. Oke. Jadi kalau misalkan pakai kata which is itu kalau diartikan kan seperti ya itu ya, atau yang mana, atau yang merupakan gitu. Misalkan gini konteksnya, aku baru aja nonton film action nih, which is my favorite gitu. Which is my favorite. Nah, ketika kita bilang kayak gitu, misalkan I just watched an action movie, which is my favorite. Nah, kalau di sini penggunaannya bener nih. Tapi coba kita lihat, misalkan kalimat lain, ini. Aku baru aja nih nonton film action, which is aku suka banget. Nah, ada yang beda tuh di situ. Iya, Kalau yang beda-beda. tadi, which is my favorite atau Film. which is kesukaanku atau which is aku suka banget. Nah, ketika yang konteks pertama tadi benar, sedangkan yang konteks kedua ini salah, salahnya di mana? Nah, kalau which is ini, kalau ketika pakai which is terus diikuti sama kata kerja, which is aku suka banget, kan aku suka. Jadi kan kayak kegiatan lagi gitu kan. Sedangkan which is my favorite itu kan benda gitu kan. Iya. Nah, jadi kalau which is ini jangan dipakai dengan kata kerja, jangan diikuti dengan kegiatan gitu. Kita bisa ikutin pakai kata sifat, misalkan gara-gara pandemi aku jadi kebawa di rumah terus nih gitu. Which is good for me gitu. Which is baik buat aku gitu. Itu benar konteksnya, tapi jadi salah lagi ketika kita bilang aduh gara-gara pandemi aku jadi kebawa nih pengennya di rumah terus, which is aku suka sih. Nah, itu kan udah bukan kata sifat tuh. Nah, jadi ketika pakai which is coba dilihat dulu nih dia nyambung atau enggak sama konteksnya gitu. Oh, gitu. Gitu. Oke, sama tadi yang pakai Ari bilang tuh kayak misalkan pakai ke Ray ya tadi. Iya. Kan. Oke, jadi hari ini aku ditemani oleh Ray, which is my friend. Nah, sebenarnya kalau diartiin yang merupakan teman aku ya bener sih yang merupakan. Tapi kenapa kalau dalam bahasa Inggris which is ini nggak bisa dipakai untuk konteks ini? Karena untuk orang kita nggak bisa pakai which, kita pakainya who. Jadi kalau misalkan mau bilang kayak tadi, misalkan hari ini aku sama Ray nih, who is my friend? Today I'm with Ray, who is my friend or who is my classmate kayak gitu. Gitu. Oh, begitu. Ternyata Paham kan, Ri, sekarang? maksud dan cara pemakaiannya. Jangan salah gunain lagi loh. Siap. Nah, jadi kata selanjutnya ada apa, Ri? Ada literally, Miss, yang paling banyak kedua digunakan oleh anak Jaksel. Oke, ya kata literally. Jadi kalau diartiin sebenarnya kata literally itu artinya secara harfiah atau secara sebenarnya gitu. Jadi ketika kita pakai kata literally, pastikan memang kondisi kita tuh lagi beneran seperti itu. Gitu, misalkan ketika kita bilang I'm literally alone in my room gitu, berarti beneran di dalam kamarnya nggak ada siapa-siapa gitu. Terus itu akan menjadi salah konteksnya ketika kita ambil contoh ekstrim deh, misalkan
ada yang komen nih di internet, misalkan kata-katanya I'm literally dying gitu, I'm literally dying, padahal mungkin maksudnya kayak hiperbola gitu kan. Iya. Tapi ketika dia ngomong I'm literally dying, berarti ya dia bener-bener dying, about to die gitu, bener-bener yang lagi sekarat atau Iya, gimana iya. gitu. Iya. Sedangkan kalau maksudnya cuma aduh menyentuh banget atau aduh bikin sedih banget atau gimana gitu kan, ya jangan pakai literally karena kamu nggak beneran sekarat kan, nggak beneran dying kan gitu sih. Itu konteks Iya. yang bandinginnya gitu sih. Nah, dalam juga ya Secara literally ya. harfiah. Jangan Secara harfiah tuh. Gak boleh gitu. sembarangan Ya. pakai literally. literally Jatuhnya bohong nanti. Iya, jatuhnya literally bohong. guling-guling di lantai. Oh iya, Iya, benar, itu. rompul ya. Iya, Rompul, rompul. aduh full laughing gitu kan. Kita ketawa nggak sambil guling-guling juga Iya, gitu iya. kan. Berarti nggak literal jadinya gitu. Betul-betul. Oh, Nah. gitu. Yang terakhir ada lagi nih. Kayaknya ini susah disebut gak sih? Iya, susah Buat orang kayaknya Indonesia, untuk lidahnya orang Indonesia, Indonesia ya. nih. Karena Fevi itu sering ketukar. Sama apa ya? V sama F. Fevi sama F. V sama V sama. Emang ya? V sama F. Gitu. Ya gitu deh. Nah, Bacanya tuh baca itu gimana nih? gimana? Ini kata tuh prefer. prefer atau prefer atau prepare gitu kan orang. Biasanya orang Indonesia kan dapat jadi P gitu kan, prepare. Prepare Jadi ya jadinya. prepare juga. Oh iya. Sebenarnya tuh cara pelafalannya gimana, Miss, dan artinya tuh apa? Oke, untuk kata ini kita bacanya karena dia tulisannya pakai huruf F kan ya. Jadi kita baca tetap soft, jadinya prefer gitu. Oh, halus bacanya. Prefer. F halus bener, F halus. Kalau misalkan yang pakai V, contoh katanya never gitu. Oh, never gitu. Never. Jadi Prefer. V-nya berasa gitu. Nah, kalau tadi yang Ari bilang tuh, iya emang sering ditemuin kan. Jadinya jadi F, Jadi aslinya F jadinya P gitu. P, Nah, gitu. prepare ya bener. jadinya beda arti kayaknya. Gitu kan. Jadinya kayak prepare malah ya Iya. jadinya gitu. Prepare. Ya betul. Jadi kalau misalkan masalah pengucapan mungkin kita yang kental dengan bahasa daerahnya cenderung suka kebawa seperti itu. Jadi mungkin di bahasa daerahnya kurang banyak nih kata yang pakai kata F. Jadi nggak sering dipakai. Jadi ketika nemu itu masih agak susah untuk adaptasi lidahnya atau bibirnya kayak gitu ya. Mungkin Menyebutkan untuk menyebutkannya betul. Jadi mungkin kalau misalkan nanti ada yang ketemu, bacanya ngomongnya bukan prefer gitu. Jadi diingetin dikasih tahu gitu aja, dibenerin. Betul. Nah, untuk maknanya sendiri, prefer ini kan kalau diartiin artinya lebih memilih ya. Iya. Iya. Jadi penggunaannya, misalkan kalimatnya kayak gini, mau ditanya nih kamu makan apa gitu. Aku sih lebih prefer nasi goreng daripada burger. Aku lebih prefer nasi goreng daripada burger. Nah, untuk di konteks ini kalimatnya jadi salah karena aku lebih pilih jadinya. Oh. Lebihnya Lebihnya dua jadi dua. kali Oh kan. iya, Sedangkan dua kali, prefer itu double. artinya udah lebih pilih gitu, lebih memilih. Jadi kalau misalkan oh yaudah mau nasi goreng daripada burger, jadinya aku prefer nasi goreng sih daripada burger gitu. Jadi atau gitu. I prefer fried rice than burger gitu aja. Gitu. Berarti tidak boleh lebih-lebihkan. ternyata Terus dalam juga loh. Gimana, Ri? dalam Bahasan juga ya tadi, untuk Ri. Segmen ya ini. saya sebagai yang sering make ya, jadi ya pembelajaran juga lah ya, karena ya memang kadang saya make juga buat ya gaya gitu kan. Cuma ternyata ada maksudnya gitu Maksud. dari setiap kata tuh yang kita harus tahu di mana kita pakai kata itu. Kita harus tahu dulu guys, kalau kita mau pakai kata-kata tersebut jangan cuma buat gaya. Kita harus pahami dulu arti dari kata itu supaya kita tahu di mana kita harus naruh kata itu dalam satu kalimat. Nah, bener banget itu. Nah, segmen selanjutnya itu kita reaction video, Miss. Jadi kita akan tampilkan Bakal ngasih nih dua video nih. Oke. Kayaknya bakal menarik banget nih. Soalnya Iya. satu tuh pernah viral. Yang satu Oke, orang oke. terkenal. Oke. Tau gak sih lo kemarin tuh di jalan sama orang lain, yang which is gue nggak expect bakalan happen, tau gak lo, kayak literally sangat-sangat apa ya, cool. Gue tuh apa ya, kayak which is gitu loh. Apa sih which is literally gitu, gimana ya? Cool lah. Tapi serius deh, basically gue tuh nggak kayak apa yang orang expect gitu, the way I am. Tapi ya setidaknya at least gue which is. Ulang-ulang. Lo tau gak sih gak, gue tuh kayak apa ya, kayak in the night tuh gue kayak suka menyendiri alone gitu, kayak
which is literally gue sendirian banget, kayak apa ya, gue nggak Masa di funny video. Habis. Itu kan tadi kan dia nyebutin ya, setidaknya at least. Setahu saya emang kan at least itu hampir sama gitu kan Miss ya. Setidaknya at least jadi kayak double gitu. Iya, itu gimana Miss tanggapan Miss? Iya benar tadi yang Ari bilang ya, sebenarnya at least itu kan kalau diartiin ya setidaknya gitu. Jadi ketika dia ngomongnya at least setidaknya, ya artinya sama aja, dia cuma ngulangin doang gitu kan gitu. Ya jadi mungkin tadi siapa tadi kan Skinny fat ya, terkenal ya lumayan kan gitu. Jadi mungkin dia mencoba untuk apa ya, merepresentasikan apa sih yang sering diomongin sama orang-orang gitu ya. Jadi, ya mungkin kadang tanpa sadar ya kita ngomong ketika yang keluar duluan itu adalah bahasa asing, terus tanpa sadar kita ngulangin artinya, sebenarnya sama aja gitu kan. Dan tadi kalau di luar kata-kata yang which is dan literally itu, kalau teman-teman tadi perhatiin juga, dia itu tadi sering banget ngucapin kata kayak yang kayak gitu. Iya, itu mesti dari kaya nggak sih? Kaya. Iya, kaya Ya, artinya ya. Iya, dari kayak gitu. Kaya. Iya, jadi kalau dalam bahasa itu disebutnya filler. Filler itu jadi kalau misalkan kita lagi berbicara terus di tengah-tengah masih mencari kata nih. Nah, kayak tadi Miss bilang itu juga sebenarnya filler. Nah, kalau di sini tadi konteks itu contohnya kayak itu fillernya dia gitu. Jadi di dalam kalimat sebenarnya itu nggak berarti apa-apa, nggak ada artinya. Cuman biar kita nggak diem gitu, kita cuma mikir. biar nggak diem, betul. Jadi di tengah-tengah kayak gitu tanpa sadar tuh, biasanya seringnya tanpa sadar karena namanya juga filler, pengisi di tengah-tengah kekosongan dalam kalimat gitu sih. Kalau misalnya kayak filler kayak like bisa kan? Iya, mungkin iya kalau yang udah sering ngomong bahasa Inggris, mungkin ketika berbicara apalagi dalam konteks non formal ya sering banget tuh terucap kata like just like atau I think gitu. Terus ada juga tadi kan yang di terakhir tuh in the night, gue suka menyendiri alone gitu. Sama juga kayak gitu. Udah menyendiri alone gitu kayaknya. Kayak sedihnya tuh double gitu. Udah sendirian alone lagi. 2 kali sendiriannya gitu. Sedih banget. Iya, bener-bener itu diulang. Jadinya pengulangan aja gitu. Nah, betul. Nah, ini video yang pertama kedua. udah. Kita lanjut video selanjutnya nih. Sempat viral di TikTok ini nih. Gara-gara Hai guys, how's it going? Bahasa Inggrisnya, saya sedang minum kopi, tidak ada satupun bule di muka bumi. Dan orang-orang yang bisa bahasa Inggris di muka bumi yang bilang I'm drinking a cup of coffee. Secara rumus, secara grammar itu sangat benar sekali, tapi tidak dipakai bule. Bule bilangnya adalah I'm having a cup of coffee atau I'm having a cup of tea. Kalau susu, I'm having a glass of milk. I'm having a glass of milk, bukan I'm drinking. I'm drinking bibir-bibirmu. Bibir kuda. Weh, lama sekali aku ini tidak ngucapin bibir kuda. I love you guys. I hope you learn something. Jangan lupa di like, di komen, oke, di share. Silakan, tak perlu minta izin saya. Like saja, oke? Like me, like you. Bye. Nah, gimana Miss tanggapan Miss atas video tadi? Sebenarnya kalau untuk yang diomongin bapaknya tadi itu, kalau misalkan ngomong I'm having a cup of tea atau I'm having a cup of coffee, ya emang bener sih, emang lebih seringnya denger. Iya, kedengarannya kayak kalau drinking sih emang sih bener kayak aneh gitu. Mungkin kalau secara grammar ya nggak masalah sih, cuma ya itu lebih common atau lebih sering ditemuinya ketika ngomong ya I'm having cup of tea gitu. Cuma kalau misalkan untuk nggak ada satupun bule, nggak tahu juga karena kayak kita kan nggak yang satu-satu dengerin apakah beneran nggak ada bule yang ngomong seperti itu gitu kan, dan bule negara mana dulu nih gitu kan. Jadi ya mungkin bener I'm having-nya, tapi untuk nggak ada bulenya I don't know, nggak bisa bilang gitu. Tapi kalau untuk pemula yang orang baru mau belajar bahasa Inggris bisa, itu sebenarnya lebih ke yang kayak tadi gitu atau yang emang langsung serius gitu Miss, kayaknya enakan kira-kira Miss. Untuk pemula gitu. Sebenarnya kalau untuk belajarnya lebih bagus yang mana gitu ya, maksudnya tergantung gaya belajar si anak itu gitu. Apakah
si pembelajar itu lebih nyaman dengan yang model seperti ini yang langsung dikasih tau ini salah, nggak pernah dipakai itu, atau yang memang terstruktur gitu kan. Ada orang-orang yang memang harus terstruktur dulu baru dia bisa connect gitu kan, iya, kayak ada. gitu Iya, gitu. iya. Jadi mungkin ada yang kayak gini, apa sih maksudnya, apaan sih kayak gitu, mungkin kok kasar banget, kok sombong banget misalkan, kayak gitu bisa jadi kan. Ada yang berpersepsi seperti itu, tapi mungkin bisa juga ada yang ngerasa oh iya nih benar juga nih, nah iya tuh kayak gitu. Jadi ya tergantung model belajarnya si pembelajar itu. Ya, jadi ngomongin tentang metode belajar ya, yang Miss sering gunain di kelas Miss itu biasanya gimana Miss pembelajaran? Kalau untuk sehari-hari. Iya, Oke. di kelas Miss gitu gimana? Itu juga tergantung lagi fokusnya ke skill apa ya. Kan misalkan kalau belajar bahasa kan kadang kita mau fokus misalkan pertemuan ini speakingnya dulu nih, ya berarti cari aktivitas yang memang encourage atau menarik anak-anak untuk lebih banyak speakingnya gitu. Tapi kalau misalkan lagi fokusnya dengan teks misalkan, ya udah gimana caranya biar teks ini walaupun susah tapi masih enjoyable dan bisa nyampe ke mereka gitu sih. Tergantung gitu. iya fokus skillnya apa dulu di pertemuan saat itu gitu. Inggris dalam juga ya, Ri. Dalam juga ya saat dikorek-korek lebih dalam kayaknya. Wah, Nih kalau misalnya Banyak kita nggak banget cuma bahasa Indo bisa lebih dalam lagi nggak sih? bisa sih karena emang Inggris kan bahasa internasional. Jadi sebenarnya kalau salah ya udah gitu, salah bener-bener yang beda arti maksud semua udah. Nah, kita mungkin Oh, udah kalau misalnya Miss kan kita kan gara-gara corona nih, bedanya di Zoom sama pas dulu di kelas tuh gimana Miss belajar ngajarnya? Kalau untuk mengajarnya sih memang lebih susah ketika virtual seperti ini ya, karena persiapannya juga jadi lebih banyak. Kita harus cek segala macam dulu sebelum pertemuannya gitu. Dan untuk encourage siswanya juga karena tidak bertatapan langsung, udah itu kan kadang ada yang kendala kamera, kendala audio, jadi tektoknya jadi agak lama nih gitu. Jadi mungkin feedbacknya tidak secepat dan sebanyak ketika tatap muka gitu sih. Oh gitu. emang kayaknya sih kalau tatap muka tuh lebih dijelasnya kita lebih kayak paham gitu. Kalau di Zoom kita kadang nge-lag gitu kan. Iya, betul. Jadi apa gitu maksudnya. Kalau langsung gak mungkin dong kita langsung nge-lag gitu. Masa ngomong gak mungkin dong. Makanya ya emang kayaknya lebih enakan belajar secara langsung. Kalau bahasa Inggris tuh gak kalau Zoom kurang gitu loh. Nah, kira-kira Miss, ada tips gak Miss buat mereka yang pengen belajar bahasa Inggris gitu? Oke, kalau misalkan untuk yang belajar, kalau dari Miss sendiri sih yang utamanya banget jangan malu dan jangan takut. Ya malu dan takut itu deketan banget, karena mungkin teman-teman juga sering nemuin atau mungkin mengalami sendiri ketika lagi belajar mencoba untuk mengucapkan gitu, jadi kena ledekan atau Kayak sering apa tuh di gitu. internet. Jadi sering dibilang ala lu so Inggris gitu, ala udahlah bahasa Indonesia aja gitu, padahal minder. iya jadinya bikin minder gitu. Oh jangan-jangan nggak cocok nih ngomong bahasa Inggris kayak gitu Iya. kan, padahal tidak bisa dipungkiri bahwa sehari-hari pun kita pasti menggunakan bahasa Inggris. Simpelnya kayak handphone. Seberapa banyak sih dari kita yang bilang handphone itu ponsel gitu kan, atau gadget, seberapa banyak sih yang bilangnya itu gawai gitu. Jadi ketika bilang lu so Inggris gitu, balikin aja, kamu nyebut itu apa? Kalau ngomongnya masih handphone ya jangan bilang aku so Inggris ya gitu, maksudnya kayak lebih ya gitu aja gitu. Jadi sebenarnya itu sih yang pertama, jangan minder, jangan takut, sama jangan gampang menyerah. Itu aja sih. Nah gitu. Nah, Miss pernah nggak diledek gitu Miss? Ledekin Pakai bahasa gara-gara Inggris, ngomong pernah bahasa nggak, Miss? Inggris. Ya itu tidak bisa dipungkiri sering apalagi sebelum jadi guru ya, misalnya kalau jadi Iya. guru kan udah ketahuan, guru bahasa Inggris ya udah Iya. ngomong bahasa Inggris wajar. Iya. Tapi sebelum itu ya sering gitu. Kadang-kadang ketika keluar bahasa Inggris sebenarnya itu memang tidak terkontrol gitu. Oh iya. Mungkin kalau misalkan teman-teman juga nih keadaannya lagi sekarang belajar bahasa dan mencoba untuk fasih dalam bahasa itu, pasti deh walaupun nggak sering pasti pernah yang namanya slip tongue, kayak apa sih Kepleset gitu. kepleset lidah yang keluarnya tuh bahasa yang lagi teman-teman pelajarin. Pasti pernah di bahasa pernah, apapun sering. itu gitu. Iya. Bahasa apapun itu pasti nggak sengaja gitu pakai bahasa lain gitu. Terus orang-orang denger tuh aduh lu sok-sokan banget sih kayak gitu. Padahal itu
apa ya, di luar kontrol. Iya, kayak kerja gitu. otaknya. Kerja otak Kerja bener otak, aja betul. gitu. Karena bisa jadi pertama itu karena kita memang sedang berusaha apa ya, memfamiliarkan diri kita dengan bahasa itu. Iya. Jadi ketika kita mencoba memasukkan terus, jadi keluar gitu. Beradaptasi lah ya. Beradaptasi bener kayak gitu. Tapi pernah juga sih yang kalau misalkan apa ya, ada kata istilah-istilah yang mungkin kita lebih cepat keluarnya itu pakai bahasa Inggris karena lebih familiar kayak gitu. Lebih familiar ketika pakai bahasa Inggris, jadinya dilekin juga. Aduh gaya banget sih pakai bahasa Inggris gitu. Padahal memang kadang kitanya yang nggak bisa nemuin secara cepat. Mungkin kita tahu nih bahasanya kayak misalkan gadget gitu. Kita kan mungkin bakal butuh 1 atau 2 detik untuk ngomong gawai gitu kan. Iya. Jadi jadi kadang itu udah otomatis aja karena kata itu lebih sering ditemui oleh si pembicara daripada bahasa aslinya gitu. Oh gitu. Itu aja sih. Betul ya, Ya. ternyata. Banyak Nah, juga ya. Miss tuh tertarik untuk belajar bahasa Inggris itu tuh, dan Nah iya tadi mau nanya. Miss akhirnya milih untuk sastra Inggris nih. Itu sejak kapan, Miss? Kalau tertarik dari bahasanya ya, Iya. kalau tertarik dari bahasanya sih itu dulu pas SD sih awal-awal. Jadi SD itu kan sering denger, dulu punya sepupu yang lebih tua, terus kayak ini keren banget sih dia suka dengerin lagunya pakai bahasa Inggris. Nah terus Miss curi-curi dengar gitu, ikut ngedengerin, ikut baca-baca liriknya. Nah mulai saat itulah tertarik gitu, kok enak ya jadi kayak bisa nyanyi tapi pakai bahasanya bukan bahasa sehari-hari. Mulailah tertarik, terus kayak mulai coba baca buku novel ringan pakai bahasa Inggris, kayak oh makin tertarik nih. Apa ya, kalau ketika tertarik kan kita kayak nggak bisa jelasin, tiba-tiba suka aja gitu kan. Ya udah dilanjut gitu. Akhirnya pas SMA itu waktu itu kan kebetulan dapetnya yang apa sih, PMDK, apa undangan PMDK. Apa ya sekarang namanya, SBMPTN ya kalau saya namanya. Ya Allah udah tua ketahuan. Jadi iya, sekarang SBMPTN Iya, namanya, SBMPTN, dapat itu. kesempatan undangan dari sekolah. Cuma dulu ini lucu sih, guru BK-nya itu kan lewat guru BK ya, karena kan dari Iya. nilai rapot kan. Jadi Miss sempet daftar pengennya di UNJ karena sama orang tua nggak boleh keluar kota, kan di Jakarta kan. Terus Iya. tapi kata guru BK itu bilang, aduh kamu jangan daftar di UNJ, kamu nggak bakal dapet ini nilai bahasa Jerman kamu 69 semester 1, kan 5 semester ya Iya, yang iya. diambil kan, kelas 1 sampai kelas 3. Terus ya udah Bu, saya harus kemana? Ya ibunya malah bilang ya udah di UI aja. Kan agak-agak Iya. lah, bukannya malah lebih nggak bisa gitu Iya. kan. Tapi berkat omongan ibu itu akhirnya Miss beneran daftar di UI, dan satu-satunya jurusan yang Miss daftar ya gitu, karena Wow. yang lainnya pertama Miss nggak yakin bisa, yang kedua emang nggak minat gitu kan, takutnya nggak terlalu minat dipaksain belajar terjelek nilainya gitu kan. Jadi ya udah, Doa alhamdulillah seorang guru. ya alhamdulillah Mudah banget ya itu, Miss. dapetnya di Nah, situ. nih kayaknya semoga teman-teman nih ya bakal termotivasi nih buat Dengan belajar bahasa ilmu-ilmu Inggris. tadi, dan Amin. Ya pokoknya jangan menyerah deh, jangan minder juga kalau misalnya diejek-ejek apa gimana. Mungkin Ari udah mau santai tambah aja Betul, gitu betul. loh. Gak usah tadi ledek, gak usah, kan kita namanya belajar. Betul, Kan betul. belajar itu kan gak perlu malu. Mereka juga pasti kan semua belajar. Jadi nggak usah takut diledek gitu loh. Nah, Betul. Nah ini sepertinya sudah selesai ya pembicaraan akhir kita ya, segmen panjang kita. juga ya. Terima kasih untuk Miss Ella sudah Ada jeda sebentar. apa itu? Kan ini info kemuslimahan. Oh iya. Info kemuslimahan. Mungkin nih bagi ini wajib buat muslimah doang ya. Ada kita keputrian mau iniin ada acara namanya kajian kemuslimahan. Itu temanya tuh surga di telapak kaki ibu. Nanti di siaran subhanallah. itu hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 dari pukul 10 sampai selesai. Via apa itu? Itu dari Zoom. Nanti linknya juga menyusul. Nah Pengisi ini materinya itu siapa penulisnya ya? itu Ustazah Evi Susanti. Dia itu penulis 12 buku. Wow, amazing. 12 seorang dai atau penceramah. Dan yang terakhir ibu dari 4 penulis. 4 enggak tuh? Itulah Keluarga penulis. dulu ya. Ada yang bilang buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Ibunya seorang penulis 12 buku, punya anak penulis juga. Nah, Masya udah tuh Allah. keturunan penulis udah tuh. Nah, mungkin yang kepo-kepo ada atau pengen ikutan deh. Yang cowok kayaknya nggak boleh ikutan ya. Yang cowok jangan ikutan ya. Pindah dong jadinya. Ganti gender dong. Iya. Nah, ini boleh dilihat ke Instagramnya Keputrian SMA AJ. Keputrian _ SMA AJ. Nah, ngomongin tentang Instagram, kita mau promosi-promosi dulu. Nah, jangan lupa untuk pendaftarannya di bio-nya
Oh iya. Keputrian. Di bio boleh dicek di Untuk scroll aja lah di para Instagramnya. ukti-ukti yang berada di manapun, kalian jika tertarik langsung aja. Boleh ikutan, ayo ikutan. Jika tertarik, bukan jika tertarik, pasti tertarik karena temanya itu masya Allah bagus banget. Masya Allah. Ukti-ukti kalian nonton, jangan lupa. Nah, Daftar linknya ada di bio Instagram Keputrian. Nah, ngomongin Instagram atau ini mau ada promosi kita? Nah, Ada ya. promosi? Bagi kalian yang baru ikut di channel ini, baru nonton podcast hari ini, kalian bisa nonton podcast sebelumnya, bisa nonton kegiatan-kegiatan lainnya di video sebelumnya di channel YouTube Sekolah IAS Al-Jannah. Jangan lupa di-subscribe, ditonton, di-like, di komen yang positif. Ya. Bisa juga kalian jika ingin lebih tahu, lebih mengenal gimana Sekolah Al-Jannah itu, bisa follow di Instagramnya official Al-Jannah. Sekolah. Nah, jangan lupa follow OSIS SMA aja nih, Al-Jannah. apa OSISnya kita nih, OSIS Nah, SMA. Namanya Terus juga promote ya. Mungkin promotor nih, siapa mau Promote. promosi lagi? Bisa lah promote IG saya. mr.farid34. Nah, Ray ada sosmed, Enggak, saya enggak. Instagram? Antisosial. Waduh. Anti sosmed. Padahal Nah, mungkin penting Miss tuh. mau ada promote Nah, IG-nya, Miss. Bagi kalian yang ingin ya lebih mengenal lagi ya, kalian bisa follow IG-nya Miss. Di mana Miss IG-nya? Nama Instagram saya @Ella Putrir, ELLA Putri R jadi satu. Oh. Diingat ya, itu ada Ingat double-double ya, gitu loh. follow, tambahin biar sampai 10.000. Takutnya kalau nggak double atau gimana, salah IG gitu loh. Iya. Bener banget. Bahaya kalau salah IG, ntar udah ini nih siapa ya gitu kan, bahaya gitu, malu gitu. Masalah follow ntar Miss guru bahasa Inggris ya. Bukan, paling taunya cowok gitu. Malu banget kalau Fake kayak gitu. account. Nah, jadi udah nih kayaknya udah selesai kita ya. Ya, Terima kasih nih. Jangan lupa kita tetap menjaga kesehatan kita di masa seperti saat ini karena virus bisa berada di mana saja. Jangan lupa kita mengikuti aturan dari pemerintah yaitu Protokol kesehatan. Tadi sesuai yang dibilang di awal. Jangan lupa. Nah, Masker kalau keluar jangan lupa, jangan nakal. itu penting banget karena Ntar dikenain Satpol PP itu loh. cukup membantu kita untuk menghindari dari virus yang sedang berada di seluruh dunia ini gitu. Membersihkan tangan dengan hand sanitizer. Jika ingin memegang sesuatu, kita bersihkan dulu benda itu dengan disinfektan. Walaupun kita berada di rumah, kita memegang benda di rumah, megang HP, laptop, kasur, kita harus bersihkan Itu tangan. kan virtual. Nah, tapi kan tidak apa. Toh kalau tangan kita kotor, kita pegang, kita tidur, kena Iya, gitu iya, virus iya. kan. Iya bener banget. Dah Miss, Nah, makasih terima banget kasih, Miss. Miss. Makasih Ya, banyak banget makasih Miss. Kita juga banyak. jadi Thank you very much belajar. for Iya, having me. belajar Kita jadi banget belajar ini. Miss. Wah, Udah gila, sharing-sharing tanpa- ilmu ke kita yang ada di Apalagi podcast Ari ini. nih. Para penonton yang lagi nonton, nanti ada penonton dari luar negeri, dari luar kota yang menonton dapat iya, ilmu mantap. juga di sini. Dari Zimbabwe juga ada. Kali aja gitu orang Amerika tiba-tiba ada info sok bahasa Indonesia gitu di Amerika gitu kan. Gitu di sok Inggris di Amerika sok Ah, ya. Amerika gitu. Nah, sekali lagi terima kasih kepada Miss Ella udah Makasih, sharing-sharing makasih kita, banget, Miss. belajar banget ini Miss. Ya. Pengetahuan banget. Nah, sekian dari kami ya. Sekian dari kami ya. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.